Ini saya bukan ingin mencari alasan ya, Indonesia itu kalah karena wasit tidak memberikan kartu merah, tapi faktanya seperti itu kan. Banyak yang nanti akan mengatakan, ya Indonesia kan selalu mencari-cari alasan ya, karena wasit gak adil, karena wasit gak tegas. Ya faktanya seperti itu, memang wasitnya gak tegas. Ada pemain dari Vietnam yang menyikut Haikal, kalau nggak salah bernomor punggung 20, saya lupa ya. Gak dikasih kartu. Jangankan kartu merah, kartu kuning pun gak dikasih. Oke, kalau wasit gak melihat kejadian itu, kan masih ada asisten wasit. Kok asisten wasit bisa melihat Kelly Schroyer offside, padahal dia onside, tapi dia tidak bisa melihat ada pemain Vietnam yang menyikut pemain Indonesia. Kan aneh banget. Itu juga banyak yang bilang nih, pemain kita terlalu lugu, terlalu polos. Ya. Apa kalau lihat tadi harusnya banyak drama sedikit yang membuat keputusan wasit akan dianulir oleh acting yang dilakukan sedikit oleh Iya, kita. tadi kayak siapa ya? Ada Yakob ya. Yakob harusnya jatuh Iya tuh. tuh kartu kuning tuh harusnya. Itu harusnya jatuh di kotak kan tuh. Iya, Cuman iya. dia masih coba lari Iya. sehingga wasit pikir dia masih nggak pelanggaran gitu loh. Ini yang gue pikir ya harus belajar sama orang-orang Italia sama Brazil sih. Harusnya. Di sliding dikit tuh diguling-gulingannya sampai pasar Senayan. Neymar. Kayak Neymar. Ketika wasit yang memimpin pertandingan tersebut banyak error-error. Nah, jadi poinnya ketika AFF belum ada VAR, nikmati aja keeroran ini. Kenapa? Ya ini kan udah menjadi bahan pembicaraan dari beberapa tahun ke belakang tentang wasit AFF. Ada yang menyebut mafia, ini itu. Dan Coach Shin Tae-yong kita lihat kegeramannya terhadap wasit selama Piala AFF ini berlangsung. Puncaknya di final ini juga lagi kegeraman disampaikan oleh Coach Shin Tae-yong. Mau bilang apa aku lagi? Selagi tidak ada VAR, ya maka akan muncul terus-menerus seperti ini. Duan Van Hau itu harusnya kartu merah kalau menurut gue. Karena dia itu melakukan sliding 2 kaki dan langsung menghujam ke kaki Dendi ya tadi. Yeah. Untungnya Dendi berhasil mengelak tuh. Yeah. Tapi tetap itu menurut gue pelanggaran, minimal kartu kuning. Iya. Tapi tadi sayang ya wasitnya agak-agak terlalu permisif lah. Sehingga pemain-pemain Vietnam ini banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran kasar. Dan Duan Van Hau ini kan kalau lo inget, ini kan orang yang mencederai Evan Dimas. Betul. Di final SEA Diinjek. Games, betul. Final SEA Games tuh, Betul, SEA Games. 2018 ya? Ya. 2018. Dan memang udah jadi musuh Indonesia dari dulu. Iya, tapi wasit sayangnya kurang ini ya. Kurang tegas ya. tegas. Jadi ini wasit Oman ya, nanti kita ngopi bareng lah. Presiden FIFA, Gianni Infantino, secara tegas menyindir praktik mafia dalam pagelaran turnamen Piala AFF U23. Ia juga mengancam untuk menghapus kejuaraan tersebut dari bawah naungan FIFA. Pernyataan tersebut Infantino sampaikan setelah isu kecurangan yang meresahkan dalam pertandingan timnas Indonesia di Piala AFF U23 di Thailand. Infantino menyatakan keheranannya terhadap kondisi saat ini dalam dunia sepak bola regional. Ia berpendapat bahwa sepak bola yang semestinya tidak dapat dijajah oleh uang, telah terkompromi di dalam kompetisi AFF. Saya tidak dapat menyembunyikan ketidakpercayaan saya terhadap situasi yang sedang terjadi di AFF. Ini bukanlah visi sepak bola yang ingin kita bangun, tegas Presiden FIFA Infantino belum lama ini. Keputusan keras tersebut juga mendapat dukungan dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam wawancara terpisah, Erick Thohir mengungkapkan bahwa timnas Indonesia telah seringkali diperlakukan tidak adil dalam Piala AFF U23. Terutama dalam hal intervensi wasit yang merugikan. Erick pun mengambil sikap tegas, dengan mengumumkan potensi keluarnya timnas Indonesia dari kompetisi tersebut. Saya percaya bahwa pertandingan sepak bola adalah tentang fair play dan sportivitas. Jika kecurangan terus merajalela seperti ini, lebih baik kita keluar dari AFF, tegas Erick Thohir. Infantino juga berbicara tentang komitmen FIFA untuk mengembangkan sepak bola global dengan integritas. Kami di FIFA bekerja keras untuk menjaga kemurnian sepak bola di seluruh dunia. Namun, jika AFF terus menjadi sarang mafia bola, saya akan mempertimbangkan langkah-langkah drastis, termasuk penghapusan kejuaraan AFF dari cakupan FIFA, tegas Infantino. Ancaman untuk menghapus kejuaraan AFF dari FIFA, diikuti dengan harapan bahwa wasit yang diduga terlibat dalam praktik curang di final Piala AFF U23 dapat dikenai sanksi oleh AFC atau FIFA. Upaya ini diharapkan dapat memberikan sinyal kuat,
bahwa pihak berwenang akan bertindak tegas terhadap upaya-upaya yang merusak integritas olahraga dan kompetisi sepak bola. Isu ini semakin memanas setelah final Piala AFF U23 yang dipertanyakan oleh banyak pihak. Banyak harapan bahwa pengaturan pertandingan yang mencurigakan dapat diberikan sanksi oleh Badan Sepak Bola Regional atau bahkan FIFA. Sejumlah suara dari komunitas sepak bola juga mengecam praktik-praktik tidak fair ini. Keputusan-keputusan kontroversial yang diambil oleh Hiroki Kasahara sangat mencurangi kubu tim Garuda Muda dan menguntungkan tim Vietnam. Sebelum membahas lebih jauh soal keputusan kontroversial yang diambil oleh wasit asal Jepang di laga final. Ternyata, Hiroki Kasahara pernah memimpin laga babak penyisihan grup B Piala AFF U23 2023 antara tim Malaysia U23 melawan timnas Indonesia U23. Dalam laga yang dimenangkan Malaysia dengan skor 2-1 tersebut, keputusan Hiroki Kasahara merugikan tim asuhan coach Shin Tae-yong STY. Timnas Garuda Muda sempat unggul dengan skor 1-0 melalui gol cantik yang dicetak oleh Ramadan Sananta di menit ke-28. Namun, akibat kesalahan wasit dalam mengambil keputusan soal hukuman tendangan penalti, hal ini jadi berbalik arah menguntungkan Malaysia. Sebelum Fergus Tierney mengeksekusi tendangan penalti di menit ke-54 yang berbuah gol penyama kedudukan bagi Malaysia. Kadek Arel dianggap melanggar Fergus Tierney. Sekilas jika melihat siaran langsungnya dari televisi, memang Kadek Arel seperti melakukan pelanggaran. Namun, setelah kita melihat tayangan ulang, seharusnya itu bukan hukuman penalti. Sebelum terjatuh, Fergus Tierney terlihat menarik kaos milik Kadek Arel terlebih dahulu. Jelas ini merupakan pelanggaran. Tetapi wasit membiarkannya, karena agak terpancing emosi atau karena Kadek Arel kehilangan keseimbangan, ia kemudian seperti mendorong Fergus Tierney. Padahal kontak yang diberikan Kadek Arel kepada Fergus Tierney sangat minim, namun cara jatuhnya luar biasa pintarnya. Seolah-olah Fergus Tierney baru saja didorong secara kasar oleh Kadek Arel sehingga Fergus Tierney jatuhnya seperti terlempar. Reaksi berlebihan inilah yang membuat wasit asal Jepang tertipu. Keputusan Hiroki Kasahara sangat merugikan timnas Garuda Muda dan akhirnya mengubah jalannya pertandingan. Selanjutnya Malaysia mampu menambah gol kemenangan lewat gol yang dicetak oleh Fergus Tierney di menit ke-62. Ternyata keputusan merugikan yang diambil oleh wasit asal Jepang ini berlanjut ke babak final. Laga seru yang tersaji di Stadion Rayong, Thailand, harus tercoreng oleh kepemimpinan wasit yang berat sebelah. Vietnam dan timnas Indonesia U23 memang layak tampil di partai final, jual beli serangan dipertontonkan dengan apik oleh kedua tim. Laga harus berakhir dengan skor kacamata hingga babak perpanjangan waktu, 120 menit. Pada babak tos-tosan adu penalti, mental dan keberuntunganlah yang akan jadi penentu. Tidak hanya di laga normal yang berlangsung ketat dan seru, pada drama adu penalti skor pun sama kuat 5-5. Itu artinya, kelima penendang penalti kedua tim sama-sama sukses membobol gawang lawan. Kelima penendang penalti dari kubu Indonesia yang sukses membobol gawang Vietnam, yaitu Alveandra Dewangga, Arhan Fikri, Frankie Misa, Jim Kelly Schroyer dan Ramadan Sananta.